Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melakukan proses belajar mengajar, saya akan menyampaikan RPP yang sudah saya buat. Jenjang sekolah yang saya ambil yaitu SMA kelas 10 semester genap. Materi pokok yaitu teks negosiasi dengan alokasi waktu 4 kali 45 menit. KD yang saya ambil 3.10 mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tulisan. 4.10 menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan maupun tulisan. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Untuk pendekatannya, saya menggunakan scientific approach. Untuk media yang saya gunakan yaitu teks negosiasi jual beli HP, teks negosiasi di pasar, LCD, laptop, dan PPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa basmalah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik, Ibu akan mengabsen anak-anak terlebih dahulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua? Baik. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang teks negosiasi. Sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya, Ibu mau menanyakan materi minggu lalu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Iya, tentang cerpen. Nah, struktur cerpen ada apa saja? Di bagian awal ada orientasi. Nah, orientasi ini membahas tentang pengenalan setting tempat, setting waktu, dan tokoh. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Dan diakhiri dengan koda, ya. Nah, anak-anak, baik, sebelum Ibu masuk ke materi hari ini tentang teks negosiasi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita mengenai teks ini. Yang pertama, mampu merumuskan ciri teks negosiasi secara benar. Yang kedua, mampu menjelaskan syarat menyampaikan pengajuan penawaran dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan secara tepat. Yang keempat, mampu menuliskan faktor penentu keberhasilan negosiasi dengan benar. Dan yang kelima, mampu memerankan pengajuan, penawaran, dan persetujuan secara lisan maupun tulisan dengan benar. Nah, anak-anakku sekalian, dari tujuan pembelajarannya sudah bisa dimengerti? Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang bentuk penilaian yang Ibu lakukan di dalam kelas. Ada 3 bentuk penilaian yang Ibu lakukan di dalam kelas. Yang pertama, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap di sini, Ibu akan nilai dari tingkah laku anak-anak di dalam kelas, perilaku anak-anak di dalam kelas. Nah, pengetahuan di sini Ibu melihat pengetahuan anak-anak, seberapa paham anak-anak mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan. Yang ketiga, yaitu keterampilan. Di sini Ibu akan menilainya pada saat pemberian tugas, seperti
Nantinya anak-anak akan ibu kelompokkan dan akan mempresentasikan bagaimana caranya bernegosiasi. Nah, dari 3 bentuk penilaian ini, ada yang keberatan atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang keberatan dan tidak ada yang ingin bertanya? Baik, Ibu lanjutkan ya, anak-anak. Nah, sebelum kita membahas apa itu teks negosiasi, Ibu mempunyai sebuah percakapan. Bisa dilihat di PPT? Baik. Anak-anak sekalian, Ibu minta untuk membacanya dan Ibu beri waktu selama 3 menit ya. Nah, waktunya sudah habis ya anak-anak. Sekarang, mari kita bahas mengenai cerita yang sudah Ibu sajikan. Nah, siapa pelaku dalam dialog tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Ya, benar sekali. Pelakunya yaitu ada penjual mangga dan pembelinya. Baik, yang kedua, bagaimana cara pembeli menawar harga mangga tersebut? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Iya, benar sekali. Jadi penawar itu mengatakan, sekarang sedang musim mangga, jadi harganya harus lebih murah. Ya, benar sekali ya. Nah, yang ketiga, bagaimana tanggapan penjualnya? Ayo. Iya, bisa? Ya, benar sekali. Jadi, tanggapan penjual itu, dia berusaha menolak harga yang ditawar karena mangga yang ditawarnya itu masak di pohon. Jadi, harganya bisa mahal. Ya, selanjutnya yang keempat, apakah pada akhir dialog terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli? Ayo, kalian tahu apakah ada kesepakatan di antara mereka? Iya, terjadi kesepakatan walau harga tidak setinggi harapan penjual dan tidak serendah harapan pembeli. Itu bentuk kesepakatan dari mereka. Yang kelima, bagaimana kesepakatan itu terjadi? Ayo, ada yang tahu? Iya, penjual mengizinkan ibu itu memilih mangga yang akan dibeli, asal bukan yang besar-besar. Baik, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan mengenai cerita ini? Tidak bingung kan? Iya, siapa yang benar tadi? Ya, baiklah. Nah, sekarang kita masuk dalam materi teks negosiasi. Nah, anak-anak, percakapan tadi termasuk ke dalam teks negosiasi karena ada kesepakatan di antara dua belah pihak. Nah, apa sih negosiasi? Nah, bisa kita lihat di PPT. Nah, negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Nah, selanjutnya, ciri-ciri teks negosiasi. Ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, menghasilkan kesepakatan. Yang kedua, mengarah pada tujuan praktis. Yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Dan yang terakhir yaitu merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Nah, selanjutnya ada cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Nah, ini biasa dilakukan oleh pembeli. Yang pertama, memulai dengan argumen yang kuat, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Yang ketiga, hasil kesepakatan tidak merugikan siapapun. Baik,
Selanjutnya ada syarat tercapainya kesepakatan. Nah, ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, perlu adanya sebuah kesepakatan. Nah, lagi-lagi kesepakatan selalu ada dalam negosiasi ini. Yang kedua, melakukan persetujuan harus didasari dengan tidak ada tekanan atau paksaan dari siapapun. Jadi dalam melakukan negosiasi ini tidak boleh adanya penekanan atau tekanan dari orang lain yang melakukan negosiasi ini. Yang ketiga, kesepakatan harus saling menguntungkan. Kita tidak boleh merugikan salah satu pihak. Jadi kedua belah pihak harus sama-sama menguntungkan. Yang keempat, sifat persetujuan harus praktis dan dapat diterapkan dalam melakukan sebuah perjanjian. Nah, anak-anak sekalian, dari yang sudah Ibu sampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan yang ingin bertanya. Tidak ada? Baik, sudah paham berarti ya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke bentuk pelatihannya. Sekarang Ibu mau anak-anak membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Ya, silakan duduk bersama teman kelompoknya, terserah mau yang duduk sebangku atau tidak. Nah, Ibu akan memberikan contoh teks negosiasi ya. Nanti anak-anak Ibu minta untuk membuat teks seperti itu, dan nanti anak-anak Ibu minta untuk mempraktikannya langsung ke depan kelas. Oke? Baik, tidak ada yang ingin ditanyakan ya. Baik, ini adalah teks negosiasi. Anak-anak bisa membaca dan langsung membuatnya ya. Ibu beri waktu 15 menit ya. Waktu 15 menit, Ibu mulai dari sekarang. Baik anak-anak, waktu 15 menitnya sudah habis. Sekarang Ibu akan menunjuk kelompok yang akan maju. Ya, silakan kelompok 1. Ya, maju, silakan maju. Baiklah, semuanya sudah maju ya. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang ingin menyimpulkan materi hari ini? Ayo, siapa yang ingin? Ya, tidak ada. Baiklah. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang negosiasi. Yang dimana negosiasi ini terjadinya sebuah kesepakatan di antara 2 belah pihak. Nah, negosiasi ini memiliki ciri-ciri. Ada menghasilkan kesepakatan, mengarah pada tujuan praktis, memprioritaskan kepentingan bersama, merumuskan saran, merupakan saran untuk mencari penyelesaian. Nah, yang terakhir yaitu ada syarat tercapainya kesepakatan. Nah, sekian kesimpulan yang Ibu berikan. Minggu depan anak-anak harus siap ya dengan materi selanjutnya. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.